Terima kasih Pak Kapoksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pimpinan dan seluruh anggota dan juga Pak Menteri dan jajaran, hanya dua hal ingin saya tambahkan dari Gerindra. Pertama terkait dengan persoalan guru honorer yang saya sudah mengikuti lama, ini nggak selesai-selesai ya, persoalan yang sudah berlarut-larut ya. Saya melihat ada dua persoalan besar, yaitu regulasi dan anggaran. Tadi juga Pak Menteri sampaikan terhambat dengan regulasi ya, harus terikat dengan Undang-Undang ASN. Tapi kalau saya mendapati faktanya ada beberapa permen dan terutama permen Pan RB Pak di tahun 2018 nomor 35 tentang bolehnya memperbantukan PNS di lembaga luar instansi pemerintah, dan itu sudah dipakai sandarannya sebagai surat edaran nomor 10 tahun 2019 oleh Mendikbud untuk menempatkan guru swasta di sekolah-sekolah swasta. Nah, ini masalah transisi ini bisa, apakah itu masih bisa dipakai atau tidak, tapi artinya sudah ada pedoman sebetulnya. Kalau memang Pak Menteri tidak berani dengan penerapan atau melawan undang-undang, mungkin tingkatannya bisa ditingkatkan ke Kepres barangkali ya, mengajukan Kepres. Jadi tidak harus juga tadi judicial review. Nyatanya Pan RB saja bisa membuat permen untuk penunjukan PNS perbantukan kepada lembaga non pemerintah. Apakah ini tidak cukup untuk sebagai landasan hukum kita untuk menempatkan guru swasta di atau guru negeri di sekolah swasta? Itu soal guru honorer. Kemudian soal kurikulum, tadi di Pak Nino sampaikan bahwa secara umum benang merahnya sama dari mulai 2004 ya, KTSP, ada kurikulum 13 dan seterusnya, darurat, prototipe. Nah, kalau memang benang merahnya sama, yaitu antara penguatan kompetensi dan penguatan pendidikan karakter, ya kenapa harus kita ganti-ganti nama? Menurut saya ini akan membingungkan bagi masyarakat, sekolah, dan terutama guru ya. Ya, katakan saja satu kurikulum yang disempurnakan atau disederhanakan sehingga masalah-masalah yang pokok itu tidak berubah gitu loh. Kemudian penerapannya pun saya nggak setuju kalau hanya diterapkan pada beberapa sekolah yang sudah siap. Lalu bagaimana yang nggak siap? Mau dibiarkan saja gitu kualitasnya dan kemampuannya? Menurut saya tanggung jawab negara juga mempersiapkan yang nggak siap gitu loh. Yang siap itu sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini kan dikasih biaya dari pemerintah, gurunya untuk pelatihannya dan segala macam. Bagaimana yang tidak disubsidi atau tidak dibantu? Seberapa lama mereka bisa menyesuaikan dan bisa mampu? Nah, ini ajas keadilannya saya rasa tidak ada di sini dan juga pemerataan tadi. Prinsip pemerataan dan keadilan ini tidak bisa kebijakan seperti ini Pak Menteri. Jadi diminta bebas ya, yang siap silakan, yang nggak siap silakan. Nah, ini nggak bisa Pak. Bapak Menteri Indonesia, bukan menteri suatu orang yang mampu saja, sekolah yang mampu. Jadi harus didorong juga penerapan secara serempak, walaupun bertahap mungkin ya. Kalau dibilang yang sudah siap silakan, yang belum saya nggak setuju. Karena yang sudah siap pasti yang sudah mampu, terutama juga yang dibantu. Jadi yang sudah dibantu itu udah kaya, dibantu pula gitu. Ya, dengan sendirinya akan merugikan pihak-pihak atau pihak swasta terutama yang nggak siap dengan kemampuan gurunya terutama dalam penerapan kurikulum ini. Saya rasa intinya itu saja dua hal yang ingin saya tambahkan. Terima kasih pimpinan.